Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti di video-video sebelumnya, kali ini saya juga membahas tentang sejarah. Adapun pokok pembahasannya itu tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pokok pembahasannya itu mengenai tentang perlawanan Pattimura. Seperti video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa saja bentuk-bentuk perlawanannya, terutama Perang Pattimura. Selamat menyaksikan. Kembali lagi dengan saya Sofia Christine Selahi. Di video kali ini saya akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia sangat kejam sehingga rakyat melakukan pemberontakan di berbagai daerah. Adapun pokok pembahasan saya ambil kali ini yaitu perlawanan Pattimura. Pertama, pengertian kolonialisme. Apa sih kolonialisme itu? Kolonialisme berasal dari kata kolonia, yang artinya tanah permukiman atau jajahan. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Nah, dari pengertian kolonialisme itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan kolonialisme yaitu untuk menguasai suatu negara atau daerah, dan juga yang kedua adalah setelah dikuasai negara dan daerah-daerah tersebut adalah untuk mendapatkan sumber daya dari negara tersebut, baik sumber daya dari manusianya sendiri maupun sumber daya alamnya. Selanjutnya itu adalah bentuk perlawanan bangsa Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia itu terbagi menjadi dua masa. Yang pertama itu sebelum tahun 1800 dan sesudah tahun 1800. Pada sebelum tahun 1800 terjadi perlawanan yang bersifat kedaerahan seperti perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Demak, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Banten, perlawanan rakyat Makassar, dan pemberontakan Untung Surapati. Sementara sesudah tahun 1800 terjadi juga perlawanan yang dilakukan oleh pertama perlawanan Sultan Nuku, yang kedua perlawanan Pattimura, yang ketiga perang Padri, yang keempat adalah perang Diponegoro, yang kelima adalah perang Aceh, keenam adalah perang Bali, ketujuh adalah perang Banjarmasin, dan masih banyak lagi perang-perang sesudah tahun 1800. Nah, pertama adalah latar belakang bagaimana timbulnya perang Pattimura. Latar belakang timbulnya perang Pattimura itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama itu sebab ekonomis, yang kedua adalah sebab psikologis. Sebab ekonomis yakni adanya tindakan pemerintah Belanda yang memberat kehidupan rakyat, seperti sistem penyerahan secara paksa, kewajiban kerja Blandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng dan kopi. Selain itu, beredarnya uang kertas yang menyebabkan rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari karena rakyat sendiri belum terbiasa. Karena sistem pemerintahannya berbeda dengan sistem pemerintahan sebelum Belanda. Yang kedua itu dari sebab psikologis, adanya pemecatan guru-guru sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja, serta pengiriman orang-orang Maluku untuk dinas militer ke Batavia. Hal-hal tersebut merupakan tindakan penindasan pemerintah Belanda terhadap rakyat Maluku. Selanjutnya adalah sebab terjadinya perang Pattimura. Adapun penyebab terjadinya perang Pattimura yang pertama adalah diberlakukannya pelayaran hongi atau memonopoli rempah-rempah dan hak ekstripasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh yang tidak ikut aturan permonopolian.
Yang kedua, adanya perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Inggris ke pemerintahan Belanda yang otomatis mengubah aturan tatanan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kerja wajib dan pembayaran wajib kepada pemerintah Belanda, serta belum ada lagi terdapat pajak-pajak yang ditetapkan Belanda. Yang keempat adalah pemerintah Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang biasa dipakai rakyat Maluku yang menimbulkan kebingungan. Yang kelima, banyak tenaga pribumi di Maluku yang dijadikan serdadu untuk tentara Jepang. Untuk tentara perang maksudnya. Ini adalah Kapitan Patimura. Kapitan Patimura yang bernama asli Thomas Matulesi yang dipanggil dengan Kapitan Patimura atau juga Ahmad Lusi. Lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783 dan wafat di Ambon, Maluku pada tanggal 16 Desember 1817 dengan usia 34 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kronologi terjadinya perang. Kronologi terjadinya perang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah penyerbuan ke benteng Dürrstedt. Pada tanggal 14 Mei 1817, para pemuda mengadakan pertemuan rahasia pada waktu subuh. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa benteng Dürrstedt harus direbut dan residen harus dibunuh. Pengetahuan militer yang dimiliki oleh Kapitan Patimura dan teman-temannya, karena mereka adalah bekas milisi Inggris, sehingga menimbulkan kobaran semangat oleh rakyat Maluku, sehingga mereka semangat untuk melakukan penyerbuan atas benteng besar dan bertembok tebal itu. Benteng ini dilengkapi dengan meriam-meriam besar yang tidak dimiliki oleh pasukan Patimura. Untuk mengatasinya, Patimura menyuruh para pemuda untuk memotong bambu-bambu besar untuk membuat semacam tangga yang disandarkan ke tembok benteng itu. Kemudian satu persatu mereka naik ke benteng. Kita dapat lihat dari gambar ini. Para rakyat dan pemuda-pemuda mengambil satu-satu bambu lalu membuat tangga dan mereka naik untuk melawan prajurit yang telah diletakkan atau ditugaskan untuk menjaga-jaga benteng. Setelah mereka berhasil masuk ke benteng, Residen van den Berg dan istrinya tidak luput dari serangan itu, hingga akhirnya mereka tewas tertusuk pedang salah seorang pemuda. Hanya anak kecil keluarga van den Berg yang dilindungi oleh Patimura, yang kemudian hari akan diserahkan kembali kepada pihak Belanda. Dengan jatuhnya benteng Dürrstedt di Saparua menimbulkan kehebohan yang besar di kalangan pejabat Belanda di kota Ambon. 3 hari kemudian, pimpinan militer Ambon mengirim sebuah ekspedisi militer yang terdiri atas 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Betzel untuk merebut kembali benteng Dürrstedt. Rombongan pasukan itu mendapatkan pengawalan dari 2 kapal perang, yaitu Eversten dan Nassau. Namun, kedatangan pasukan itu sudah terlebih dahulu diketahui oleh Patimura, dan Patimura menyiapkan pasukannya beberapa meter dari bibir pantai tempat pasukan ekspedisi itu akan mendarat. Ketika mereka mendarat dan maju beberapa ratus meter, pasukan Belanda tersebut dihadang oleh pasukan Patimura. Pertempuran tidak seimbang itu mengakibatkan pasukan Belanda terpaksa harus mundur ke pantai dengan maksud untuk melarikan diri. Tetapi perahu-perahu mereka telah hanyut ke laut. Karena hal tersebut,
pasukan Pattimura dapat dengan mudah menghabisi pasukan ekspedisi. Bahkan, Mayor Burgess pun tewas. Yang kedua adalah serangan balik. Belanda tidak terima dengan penaklukan benteng Dorstad oleh Pattimura, sehingga sasaran selanjutnya Pattimura adalah merebut benteng Zealandia di Pulau Haruku. Dalam misi ini, pasukannya dibantu sendiri oleh penduduk Haruku. Dengan pemerintahan Belanda tidak menginginkan kekalahan Dorstad, maka Belanda tetap ingin mempertahankan benteng Zealandia dengan cara mengirimkan bala bantuan tentara ke benteng itu. Selain itu, 2 kapal perang terus-menerus berpatroli di sekitar Haruku, yaitu di Ziwalu dan Iris dengan Groot sebagai komandannya. Ketatnya penjagaan benteng itu menyebabkan Pattimura tidak pernah berhasil mewujudkan misinya untuk merebut benteng itu. Di lain pihak, Belanda yang mencoba mengendalikan perlawanan di Saparua mulai mengadakan perundingan. Pada bulan Juni, Groot mengirimkan surat yang diikatkan pada sebuah tongkat yang dilengkapi dengan bendera putih. Di dalam surat itu ia mengatakan bahwa Belanda telah mengetahui alasan mereka memberontak, yaitu karena ada sikap arogan dari residen Saparua. Groot pun memberi waktu 4 jam agar hubungan baik dengan Belanda dipulihkan kembali. Namun, surat jawaban dari penduduk Saparua baru bisa dikirim sehari kemudian karena surat itu harus terlebih dahulu dibaca oleh setiap kepala desa di Pulau Saparua dan juga oleh Kapitan Pattimura. Di dalam surat balasan kepada Groot, Pattimura menyatakan bersedia berunding apabila Groot sendiri yang datang kepadanya. Awalnya, Groot tidak bersedia untuk bertemu dengan Pattimura dan lebih memilih untuk mengirimkan wakilnya. Ternyata, para utusan Groot disandra sehingga memaksa Groot untuk datang sendiri. Beberapa hari kemudian, Groot terpaksa naik ke darat untuk bertemu dengan Pattimura. Pada pertemuan itu, penduduk Saparua mengajukan surat keluhan yang telah mereka susun di Hatan Wano pada 29 Mei. Sekembalinya di kapal, Groot justru mengirim lagi sebuah surat yang mengulangi ultimatum sebelumnya. Sebagai jawaban, rekan-rekan Pattimura menulis surat kepada Groot yang isinya adalah, "Dalam nikmat Allah, kami telah memilih Thomas Matulesi untuk menjadi panglima kami untuk melanjutkan perang. Kami tidak mau lagi diperintah oleh Komania Walanda." Dengan adanya balasan surat tersebut, Groot marah besar. Ia pun mengerahkan pasukannya untuk merebut kembali benteng Dorstad. Akhirnya Belanda berhasil merebut kembali benteng itu pada 3 Agustus 1817 setelah pasukan Pattimura meninggalkannya. Adapun akhir dari perlawanan Pattimura yaitu pada bulan November, beberapa pembantu Pattimura tertangkap, seperti Kapitan Paulus Tiahau, ayahnya Christina Martha Tiahau, yang kemudian diberikan hukuman mati. Belanda belum puas sebelum menangkap Pattimura, bahkan Belanda mengumumkan bagi siapa yang dapat menangkap Pattimura akan diberikan 1000 gulden. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, Pattimura dihukum gantung di depan benteng New Victoria di alun-alun Ambon. Christina Martha Tiahau juga tertangkap dan dibuang ke Jawa sebagai pekerja rodi. Ia jatuh sakit karena mogok makan dan akhirnya meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazah Christina Martha Tiahau dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Selanjutnya itu adalah dampak atau akibat perlawanan Pattimura. Adapun dampak dari perlawanan Pattimura yang pertama itu adalah pada tanggal 16 Desember 1817,
Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Yang kedua, Christina Marta Tiahau juga tertangkap dan dibuang ke Jawa. Yang ketiga, masyarakat Maluku masih terikat oleh kerja rodi Belanda. Yang keempat, semakin kokohnya penguasaan Belanda atas wilayah Maluku. Yang kelima, monopoli Belanda terhadap rempah-rempah dan pembuatan perahu semakin merajalela. Adapun nilai perjuangan yang dapat ditiru dari perlawanan Patimura, yang pertama adalah rela berkorban. Yang kedua, semangat persatuan. Ketiga, pantang menyerah. Keempat, berani atas kebenaran dalam melawan negara-negara yang menjajah di Indonesia. Baiklah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.